Halo semuanya, apa jadinya sistem akademik tanpa jaringan yang stabil? Hari ini kami dari kelompok 16 akan menunjukkan jaringan di gedung Dekanat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana yang dapat ditata ulang, bukan hanya untuk berfungsi tapi juga untuk berkembang. Halo semuanya, saya Niputu Citra Lestari dengan NIM 24085611041 dan di video ini saya akan mulai penjelasan mengenai proyek yang kami kerjakan, yaitu hasil perancangan jaringan untuk gedung dekanat Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. Sebagai fakultas yang mendukung proses belajar, administrasi, dan layanan digital, jaringan komputer tentunya memiliki peranan penting supaya semua aktivitas akademik berjalan lancar. Dari survei yang kami lakukan, jaringan di gedung ini masih belum optimal. Beberapa lantai kekurangan akses poin, pembagian jaringan yang belum tersegmentasi, dan pengalamatan IP belum diatur dengan sistem yang terorganisir. Hal ini berpotensi menyebabkan koneksi tidak stabil, terutama saat banyak perangkat terhubung. Karena itu, kami menyusun rancangan jaringan yang baru yang lebih terstruktur. Perancangan ini mencakup analisis kondisi perangkat yang sudah ada, perhitungan kebutuhan pengguna, pembagian IP menggunakan metode variable ledge subnet match, serta desain topologi logikal dan fisikal. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan hasil survei dan temuan awal di lapangan. Halo semuanya, saya Mariolvin Kristiani Ngabut dengan NIM 240561108. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil survei yang sudah kami lakukan di Gedung Dekanat Fakultas Pariwisata. Survei dilakukan pada tanggal 26 November dan 2 Desember melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak IT Fakultas Pariwisata. Dari hasil survei, kami menemukan bahwa gedung ini memiliki 4 lantai dan tiap lantai memiliki jumlah perangkat jaringan yang berbeda. Pada lantai 1 memiliki 2 switch, 2 access point, dan 16 komputer. Kemudian pada lantai 2 memiliki 2 switch, 1 access point, dan 32 komputer. Kemudian pada lantai 3 memiliki 1 switch dan 1 komputer. Kemudian yang terakhir pada lantai 4 memiliki 1 switch, 2 access point, dan 2 komputer. Dari wawancara tidak ditemukan masalah jaringan yang serius. Gangguan biasa terjadi karena faktor listrik atau cuaca seperti petir. Namun ada satu catatan penting, akses internet di lantai 3 masih terbatas dan direncanakan akan ada penambahan akses poin di lantai tersebut. Selain perangkat, kami juga mencari kapasitas ruang belajar. Total terdapat ruang kelas dengan kapasitas rata-rata 40-50 mahasiswa per kelas. Data ini menjadi data besar bagi kami dalam menghitung kebutuhan pengguna dan menentukan pembagian jaringan pada rancangan berikutnya. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan bagaimana data ini diterjemahkan ke dalam perhitungan dan pembagian IP menggunakan metode FLSE. Halo semua, saya Jeris Melanta dengan NIM 240856104. Di bagian ini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan jaringan berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan. Pertama, berdasarkan hasil observasi, setiap lantai membutuhkan perangkat jaringan dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi ruangan. Untuk rancangan final, jumlah perangkat jaringan yang digunakan adalah 4 router, masing-masing satu per lantai, dengan router lantai 2 sebagai core atau pusat jaringan, lalu 6 switch dan 7 access point. Jadi, total perangkat jaringan yang digunakan adalah 17 unit. Penamaan router dilakukan untuk memperangkat jaringan per lantai agar lebih mudah dikelola dan lebih efisien. Selanjutnya, kami menghitung jumlah pengguna aktif per lantai untuk menyesuaikan kapasitas jaringan. Distribusi pengguna aktif sangat bergantung pada fungsi ruangan. Untuk lantai 1, didominasi oleh dosen dan staf administrasi, sedangkan lantai 2-4 didominasi oleh mahasiswa. Estimasi pengguna aktifnya adalah untuk lantai 1 sekitar 41 perangkat aktif secara bersamaan, lalu lantai 2 yang terdapat laboratorium dan 3 ruang kelas sekitar mempunyai kapasitas maksimum sekitar 150 orang, sedangkan secara realistik hanya sekitar perangkat yang aktif secara bersamaan. Lalu untuk lantai 3
terdapat 4 ruang kelas dengan kapasitas maksimum sekitar 200 orang, namun secara realistik hanya sekitar 60 perangkat yang aktif secara bersamaan. Untuk lantai 4, terdapat newsroom dengan kapasitas 160 orang, namun diperkirakan hanya sekitar 80 perangkat yang aktif saat ini. Perhitungan ini menjadi dasar untuk pembagian alamat IP serta pemilihan perangkat yang tepat agar jaringan tetap stabil meskipun jumlah pengguna meningkat. Berdasarkan kebutuhan perangkat dan jumlah pengguna, langkah selanjutnya adalah membagi IP address menggunakan metode VLSF. Bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya berikut. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Trendi Chandra Mulia dengan NIM 240856117. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu sedikit tentang perancangan IP menggunakan VLSM. Nah, baik, setelah mengetahui setiap pengguna di setiap lantai, langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan IP address. Nah, di sini kami menggunakan metode VLSM, yang dimana metode ini dapat membagi IP address secara efisien dan juga sesuai kebutuhan. Baik, blok IP utama yang kami gunakan adalah 19168.10.0/23. Nah, dari blok ini kami pecah menjadi beberapa subnet berdasarkan jumlah host per lantainya. Dengan menggunakan rumus 2 pangkat n min 2, yang dimana n-nya itu adalah jumlah bit host, kita dapat menyesuaikan dengan ukuran subnet yang memenuhi kapasitas tersebut. Setelah kita menghitung dengan rumus tersebut, kita dapat menganalisis kebutuhan host dan subnet untuk tiap lantainya. Nah, jadi pada lantai 1, kita membutuhkan host sejumlah 41 host, sehingga kami menggunakan subnet yaitu /26, yaitu dengan kapasitas 62 host dan subnet masknya itu 255.255.255.192. Lalu pada lantai 2 kami membutuhkan sekitar 117 host, yang dimana subnetnya itu adalah /25 dengan kapasitas 126 host. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.128. Selanjutnya ke lantai 3, yaitu membutuhkan sekitar 55 host. Sehingga kembali lagi menggunakan /26 yaitu dengan 62 host. Lalu selanjutnya yaitu lantai 4, yaitu membutuhkan sekitar 86 host, sehingga menggunakan /25 dan juga kapasitas yaitu 126. Dengan subnet masknya itu yaitu 255.255.255.128. Nah, selanjutnya adalah alokasi IP address. Nah, jadi di sini diurutkan dari data jumlah host yang terbanyak. Nah, yang pertama itu adalah lantai 2. Lantai 2 dengan host yaitu 117. Nah, pada lantai 2 digunakan subnet yaitu 192.168.10.0/25. Lalu dengan rentangan IP yaitu 192.168.10.1 sampai dengan 126. Selanjutnya adalah lantai 4 dengan jumlah host yaitu 86, yang mana subnetnya itu adalah 192.168.10.128/25 dengan rentangan IP-nya adalah 192.168.10.129 sampai dengan 254. Lalu selanjutnya ke lantai 1 dengan kebutuhan hostnya itu adalah 41 dengan subnet 192.168.11.0/26 dengan rentangan IP yang kami gunakan yaitu 192.168.11.1 sampai dengan 62. Lalu yang terakhir adalah lantai 3 dengan kebutuhan host 55 dengan rentangan IP yaitu 192.168.11.65 sampai dengan 126. Nah, dengan pembagian ini setiap lantai memiliki subnet sendiri yang jelas. Ada network ID, range IP, dan juga broadcast-nya masing-masing. Nah, selain itu, pengguna IP juga tetap efisien karena
Ukuran subnet disesuaikan dengan kebutuhan host di setiap lantai, bukan disamaratakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, saya Dean Ivandra Damanik dengan NIM 240856103. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan yang kami buat dan juga hasil pengujiannya. Pertama, kita akan bahas topologi logikal terlebih dahulu. Nah, topologi ini menunjukkan bagaimana setiap perangkat jaringan saling terhubung secara sistematis. Dalam desain ini, kami menggunakan 4 router. Router yang berada di lantai 2 berfungsi sebagai router core, yaitu pusat dari seluruh koneksi jaringan. Sedangkan router pada lantai 1, 3, dan 4 digunakan sebagai gateway untuk masing-masing subnet. Model ini membuat jaringan lebih tersegmentasi atau terkelompok dan lebih mudah dikelola. Misalnya, jika ada masalah pada satu lantai, itu tidak akan langsung mempengaruhi jaringan di lantai lainnya. Nah, berikutnya kita akan beralih ke topologi fisikal. Ini adalah tampilan dari topologi fisikal. Tampilan ini memetakan letak perangkat sesuai posisi nyata di setiap lantai bangunan. Nah, dengan begitu, desain ini tidak hanya memberi gambaran koneksi logis, tetapi juga membantu tim teknis mengetahui posisi pemasangan access point, router, dan switch yang ideal. Nah, selanjutnya setelah kita membuat topologi logikal dan fisikal, kita akan melakukan pengujian ping terlebih dahulu. Nah, kita akan mencoba pengujian menggunakan ping. Jadi kita ambil salah satu IP dari PC di lantai 1 seperti ini. Kita copy, lanjut kita masukin ke mungkin ke PC lantai 4 di di transit room. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketik ping, lalu kita paste yang IP tadi, dan kita coba. Dan hasilnya datanya semua ke reply tanpa ada data loss sama sekali. 0 data loss. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan pengujian menggunakan add simple PDU. Yang pertama kita akan mencoba pengujian dari PC lantai 1 ke lantai 1 juga. Jadi mungkin PC dari ruang administration ke PC rekan room. Dan hasilnya successful. Selanjutnya kita akan coba pengujian dari PC administration ini tadi lantai 1 ke PC lantai 3 mungkin kita akan coba ke ruangan kaprodi, PC ruangan kaprodi. Nah, selanjutnya kita akan coba dari PC lantai 1 ke laptop di lantai 2. Dan hasilnya successful juga. Kita akan coba laptop lantai 2 ke laptop lantai 2 juga. Dan hasilnya successful juga. Nah, dari pengujian kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh router, switch, access point, dan perangkat pengguna dapat saling berkomunikasi dengan respon normal dan tanpa paket loss. Hal ini membuktikan bahwa desain jaringan dan pembagian alamat IP menggunakan metode FLSM ini berjalan dengan sesuai rencana. Selanjutnya, rekan saya akan menutup penjelasan ini dengan kesimpulan. Secara keseluruhan, rancangan jaringan ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga memberikan fondasi yang lebih kuat untuk kebutuhan digital Fakultas Pariwisata ke depannya. Dengan struktur jaringan yang lebih rapi, pembagian IP yang terorganisir, serta topologi yang mudah dikelola, sistem jaringan ini di gedung ini secara jauh lebih siap menghadapi peningkatan jumlah perangkat maupun aktivitas akademik yang semakin bergantung pada konektivitas. Harapannya, rancangan ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan jaringan selanjutnya dan membantu menciptakan lingkungan akademik yang lebih modern, stabil, dan efisien. Sekian penjelasan rancangan dari kami, saya ucapkan terima kasih.